Ya, korupsi saat ini kan sudah menjadi kejahatan yang sistematis ya. Di semua lapisan terjadi korupsi. Sehingga pada 10 tahun yang lalu bahkan PBNU melalui Munas di Kempek, Pondok Pesantren Kempek, telah mengusulkan bagaimana agar koruptor yang telah merusak tatanan ekonomi dan sendi-sendi perekonomian bangsa dan masyarakat itu bila mati ya jasadnya tidak perlu disolatkan. Artinya sudah dianggap bukan lagi manusia. Tidak disolatkan itu udah luar biasa. Artinya kalau sebagaimana manusia biasa ketika meninggal dunia itu kan dikafani, dimandikan, dikafani lalu disolatkan. Nah ini PBNU dengan tegas menolak untuk disolatkan. Dan pada Munas yang berikutnya, Munas Nahdlatul Ulama, Munas Alim Ulama, ya menegaskan bahwa sikap PBNU sangat jelas untuk diusulkan agar koruptor itu dihukum mati. Dan ini sangat berkesesuaian sebenarnya dengan undang-undang anti korupsi, ya kan, bahwa hukuman terberat itu dari mulai hukuman yang berat sampai dengan hukuman mati, seumur hidup sampai dengan hukuman mati. Namun kan persoalannya adalah pada penegakan hukum ini yang agak sulit. Baiknya bagaimana sebuah aturan, katakanlah kami juga mendorong bagaimana undang-undang perampasan aset menjadi undang-undang itu sudah sejak lama dan kami sampaikan, tetapi kan lagi-lagi tadi ketika berhadapan dengan masalah penegakan hukum ini kan mesti benar-benar dipastikan bahwa penegak hukum itu benar-benar penegak hukum yang bersih. Ada suatu pepatah bahwa kalau yang dilakukan penegakan hukumnya itu oleh orang lembaga yang tidak bersih sama dengan menyapu dengan menggunakan sapu yang tidak bersih. Nah ini terjadi kan beberapa waktu ini bagaimana gonjang-ganjing antara kejaksaan dengan kepolisian dan seterusnya. Nah sekali lagi bahwa sikap PBNU sangat jelas. Yang namanya risuah dengan segala bentuknya korupsi itu adalah kejahatan yang merusak ya, kehidupan dan tatanan manusia di muka bumi. Karena korupsi inilah semuanya menjadi sulit ya. Seperti sekarang ini kita merasakan bagaimana semua lapisan, semua instansi, semua tempat-tempat yang dianggap bahkan suci itu juga terjadi korupsi. Nah ini yang memang kejahatan yang disampaikan sebagai kejahatan extraordinary, maka penanganannya tentu harus extraordinary juga, tidak bisa dengan penanganan yang biasa-biasa saja.